Alia duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamarnya yang remang. Hari itu terasa seperti pukulan bertubi-tubi, teguran bos, proyek yang gagal, dan komentar ibunya yang menusuk tentang masa depan yang tidak jelas. Untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar lelah. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena mengecewakan dirinya sendiri terus-menerus. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia meremas selimut, mencoba menahan sesak di dada, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa terus begini. Aku harus berubah." Di dalam kesunyian malam, Alia membuat sebuah janji pada diri sendiri, bahwa mulai esok, ia akan mengambil kembali hidupnya. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak mau lagi merasa kecil. Janji itu sederhana, namun malam itu menjadi titik balik pertama dalam hidupnya. Esok paginya, Alia bangun dengan perasaan campur aduk, antara takut, gugup, tapi juga sedikit berani. Ia menuliskan 3 hal kecil yang ingin ia lakukan untuk memulai perubahan, menyelesaikan satu tugas tanpa menunda, berkata tidak pada permintaan yang memberatkannya, dan meluangkan 1 jam untuk belajar keterampilan baru. Namun kenyataan tidak selembut harapannya. Rekan kerja mencibir, "Kamu yakin bisa?" Bosnya memandang sinis saat ia mengajukan ide baru. Bahkan ibunya masih meremehkan, "Kamu jangan terlalu tinggi bermimpi." Tapi Alia mencoba bertahan. Satu keberhasilan kecil hari itu, menyelesaikan 1 tugas tepat waktu, memberinya sedikit rasa percaya diri. "Aku bisa, walau pelan," gumamnya. Meski langkahnya goyah, ia tetap melangkah. Perubahan Alia semakin terlihat, tapi justru tantangan semakin besar. Teman kantornya mulai menjauh, menganggap Alia terlalu ambisius. Proyek yang ia kerjakan gagal lagi, membuatnya kembali diragukan. Suara dalam kepalanya mulai kembali berbisik, "Lihat, kamu memang tidak mampu." Malam itu, Alia kembali menangis. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak menangis karena menyerah, melainkan karena ia takut melanggar janji pada dirinya sendiri. Ia teringat kalimat yang pernah ia baca. "Tidak apa-apa jatuh, yang penting tidak kembali menjadi orang yang kamu tinggalkan." Dengan napas berat, ia berdiri lagi. Ia tahu tidak ada orang yang akan merayakan perjuangannya, kecuali dirinya sendiri. Perlahan, perubahan itu membuahkan hasil. Alia mulai menemukan ritme. Ia belajar editing video, menulis lebih banyak, dan ide-idenya mulai diterima. Hari ketika ia mempresentasikan karyanya dan bos mengangguk untuk pertama kalinya, Alia hampir menangis bahagia. Ia mulai sadar bahwa keberanian tidak selalu berbentuk keputusan besar. Terkadang, keberanian adalah tetap bergerak meski tidak ada yang percaya. Ketika sebuah tawaran kerja dari perusahaan lain datang, hatinya berdebar. Ini kesempatan besar, tapi juga berisiko. Kalau ini salah, bagaimana? Pikirnya. Tapi suara yang mementanya percaya pada diri sendiri kini lebih kuat daripada rasa takutnya. Hari itu, Alia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. "I menerima tawaran itu." Dengan tangan gemetar, ia mengajukan surat resign. Tidak semua orang mendukung, tapi Alia tidak lagi mencari validasi. Ia hanya ingin menepati janji pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Alia sudah menjadi seseorang yang jauh dari dirinya yang dulu, lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi kini ia berjalan dengan langkah yang tegap. Suatu malam, ia kembali menatap langit-langit kamarnya, sama seperti malam ketika ia hancur. Namun kali ini, ia tersenyum. "Aku berhasil bertahan," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, ia bangga pada dirinya sendiri.